17. Revolusi. Revolusi Februari 1917 diikuti oleh Revolusi Oktober. Teater diberi sebuah misi baru untuk dipenuhi, membuka pintu-pintunya untuk masyarakat luas, untuk jutaan penduduk yang selama ini tidak berkesempatan menikmati pertunjukan-pertunjukan kebudayaan. Kami ternyata tidak berdaya terhadap jutaan rakyat yang menginginkan roti yang kini datang kepada teater kami. Tetapi kami harap-harap cemas, berbahagia, dan bangga bahwa misi yang penting seperti itu telah dipercayakan pada kami. Pada mulanya, kami mencoba untuk menemukan bagaimana penonton-penonton baru itu bereaksi terhadap repertoar yang kami hidangkan. Repertoar yang dituliskan atau diperuntukkan orang-orang awam. Terdapat pendapat bahwa kita harus mementaskan lakon-lakon tentang petani. Lakon-lakon yang dapat dipahami bahwa untuk para buruh hendaklah dipentaskan lakon-lakon tentang kehidupan mereka sendiri. Tetapi ternyata tidaklah demikian. Petani yang melihat lakon tentang kehidupan mereka biasanya bilang bahwa mereka sudah bosan tentang hal itu. Bahwa mereka telah cukup banyak melihat lakon-lakon seperti itu seperti apa adanya. Bahwa mereka lebih tertarik bila melihat bagaimana orang lain hidup, melihat kehidupan yang lebih indah. Pada mulanya, penonton yang datang adalah penonton campuran, orang-orang kaya dan orang-orang miskin, para intelektual dan non-intelektual, para guru, mahasiswa, para pelatih olahraga, penjaga gedung, pegawai, pembersih jalan, sopir, kondektur, kaum buruh, pelayan, dan serdadu. Kami mementaskan repertoar kami 1-2 kali seminggu di Solodovinko Theater yang megah sambil menyongsong skeneri dan peralatan. Adalah sesuatu yang wajar bila suasana sebuah lakon yang tadinya dihajatkan untuk dipentaskan pada sebuah gedung teater yang kecil tiba-tiba menjadi melompong dalam sebuah gedung yang besar. Namun demikian, lakon-lakon yang kami pentaskan selalu menarik penonton. Gedung selalu penuh dan ditonton dengan penuh perhatian dan tenang dan sambutan yang sering bergemuruh ketika layar turun dan lakon berakhir. Orang-orang Rusia melebihi orang-orang bangsa lainnya mencintai pertunjukan, dan bila lakon itu makin menggairahkan dan menawan jiwanya, maka makin menarik bagi mereka. Penonton Rusia biasa rata-rata menyukai sebuah drama di mana kita dapat menangis sedikit, berfilsafat tentang kehidupan, mendengar kata-kata bijaksana melebihi keributan cerita-cerita komedi yang sama sekali tidak memberi makna pada pikiran. Jiwa dasar lakon-lakon dalam repertoar kami secara tak sadar diserap oleh penonton-penonton baru. Benar, mereka terlewatkan oleh pokok-pokok masalah yang lebih indah. Ini tidak bereaksi atau tertawa pada tempat-tempat yang kami harapkan hal itu terjadi. Tetapi ada tempat-tempat yang memancing reaksi-reaksi yang tak diharapkan, dan tawaria akan memperlihatkan pada para aktor bahwa di sana terdapat humor dalam naskah yang lolos dari perhatian mereka. Itulah sebelumnya. Sangat disayangkan bahwa hukum reaksi massa, the law of mass reaction, terhadap kesan-kesan pementasan belum dipelajari. Kegunaan hukum itu bagi aktor tak dapat dilebih-lebihkan. Hal itu merupakan suatu misteri kenapa di suatu kota sebuah lakon itu merangsang suatu reaksi yang indah dan hidup, sementara di tempat lain tidak. Sementara di kota lain terasa cukup. Kami tidak tahu kenapa penonton yang baru itu tidak tertawa pada tempat-tempat yang diharapkan mereka tertawa. Juga kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan untuk bisa menyentuh perasaannya. Mereka menyenangi pertunjukan dan mereka banyak memberi pelajaran pada kami, terutama untuk merasakan suasana baru yang terdapat di auditorium. Kami memahami bahwa orang-orang ini datang ke teater kami bukanlah semata-mata untuk menyenangkan diri atau untuk belajar. Aku ingat orang teman petaniku yang datang secara teratur sekali dalam setahun ke Moskow dengan tujuan utamanya bisa melihat keseluruhan repertoar kami. Biasanya ia singgah di rumah saudara perempuanku, mengeluarkan sepotong kemeja sutra warna kuning yang sudah terlalu kecil dan ketat melengket di badannya, memakai sepatu baru, pantolan bludru, meminyaki rambutnya, dan muncul untuk makan malam denganku.
Ia tak datang menyembunyikan senyum bahagia ketika ia melangkah maju, lalu duduk di depan meja yang bersih dan indah dalam suasana persaudaraan yang saleh ketika ia menyelipkan serbet pada leher bajunya, mengambil sendok dan garpu perak. Ia tampak seperti melaksanakan semacam upacara keagamaan pada setiap kami bersantap. Setelah makan malam, ia akan bertanya padaku tentang keadaan teater kami dengan antusiasme yang makin besar, dan sudah itu berangkat ke teater di mana ia duduk pada tempat dudukku yang biasa disediakan. Sambil menyaksikan pertunjukan itu, wajahnya kadang-kadang merah padam atau pucat karena kegembiraan atau kegemparan yang dirasakan juga oleh antusiasme, dan bila pergelaran itu berakhir, ia tak dapat pulang untuk tidur. Ia akan berkelana sendirian di sepanjang jalan selama berjam-jam dengan maksud memperjelaskan kesannya dan memilah-milah pendapat dan emosinya. Ketika ia pulang, saudara perempuanku akan membantu dia dalam masalah tersebut yang begitu sulit tampaknya baginya. Setelah menyaksikan keseluruhan repertoar kami, ia akan membungkus lagi kemejanya, kemeja sutranya, pantolan dan sepatunya, dan pulang ke rumahnya. Dari sana ia menulis aneka surat yang berbau filosofi yang akan membantu dia membuat semacam intisari yang akan terus menghidupkan gudang perbekalan kesannya yang dibawa pulang bersama dari Moskow. Aku kira cuma ada sedikit penonton seperti itu di teater kami. Kami merasakan kehadiran mereka dan tugas-tugas artistik kami terhadap mereka. Ya, pikirku sejenak. Seni kami ini bukanlah seni abadi, tetapi seni ini adalah seni yang paling menarik selama teman-teman sezaman kami menaruh kepedulian padanya. Betapa kekuatan yang ada di dalam seni ini, pengaruhnya diciptakan bukanlah oleh satu orang, tetapi secara serempak oleh sekelompok aktor, seniman, sutradara, dan para pemain musik. Bukan oleh satu macam seni, tetapi secara serempak oleh beberapa seni, musik, drama, lukisan, deklamasi tari. Dan bukan cuma mempergunakan satu orang, tetapi secara serempak sekelompok manusia, dan hal ini mengembangkan suatu emosi massa yang mempertajam persepsi. Kolektivitas ini yaitu usaha-usaha yang serempak dari berbagai seniman yang berbeda. Sifatnya yang mencangkup dan melengkapi ini yaitu action yang bukan dari satu orang atau semacam seni, tetapi dari banyak seni pada waktu yang bersamaan. Persepsi masa itu memperlihatkan nilainya yang sepenuhnya dalam kesan yang dibuat terhadap penonton yang baru, murni, terpercaya, dan sederhana. Kekuatan pentas terhadap penonton menampakkan dirinya dalam suatu pertunjukan khusus yang berani yang selalu kuingat. Waktu itu sudah hampir malam menjelang Revolusi Oktober. Pada malam itu, pasukan-pasukan bergerak menuju Kremlin. Persiapan-persiapan misterius itu telah dilakukan. Kelompok-kelompok orang secara diam-diam menuju ke berbagai arah dan tempat. Di tempat lain, beberapa jalan telah benar-benar lenggang. Lampu-lampu sudah dipadamkan, patroli polisi pada bergerak. Teater Solodonivko betul-betul penuh dengan penonton yang akan menyaksikan pementasan lakon The Cherry Orchard, karya Chekhov yang melukiskan kehidupan sebuah kelas yang ditentang oleh rakyat yang sedang mempersiapkan dirinya untuk bangkit. Auditorium hampir dipenuhi oleh rakyat awam berdengung oleh kegembiraan. Suasana di kedua lampu-lampu kaki merupakan suatu suasana ketegangan. Kami para aktor sementara menata rias wajah kami, berdiri di dekat layar dan mendengar dengungan orang-orang berbicara di auditorium. Kita tak akan bisa menyelesaikan pertunjukan tersebut, kata kami. Mereka akan mengusir kita dari sini. Begitu layar tersingkap, hati kami berdebar membayangkan apa yang akan terjadi. Tetapi lirik-lirik Chekhov yang melukiskan kematian sebuah kelas pada bangsa Rusia tampaknya tidaklah tepat pada saat itu, yang menyebabkan suatu reaksi yang begitu hidup justru pada kondisi-kondisi seperti itu. Itu adalah salah satu dari pertunjukan-pertunjukan kami yang paling sukses yang dapat kami lihat lewat perhatian yang kami dapati dari para penonton. Tampak bagi kami bahwa mereka itu ingin melibatkan diri mereka dalam suasana perpuisian dan agak asing.
terpisah dengan kehidupan lama yang sekarang menghendaki pengorbanan untuk penyuciannya. Terdengar sambutan tepuk tangan yang gemuruh setelah pertunjukan itu berakhir, tetapi para penonton itu meninggalkan gedung itu dengan tenang, diam, tanpa keributan, dan siapa yang tahu, barangkali langsung menuju ke brigade-brigade untuk berjuang bagi kehidupan yang baru. Segera terdengar tembakan dalam kota dan kami bergegas pulang, menyelinap di sepanjang tembok. Dan revolusi Oktober itu tiba. Selama 1,5 tahun pertunjukan kami bebas bagi semua orang yang menerima tiket-tiket dari pabrik-pabrik dan institusi-institusi yang kami kirim, dan kami berharap dengan penonton-penonton yang semuanya baru bagi kami, dan sebagian besar dari mereka tak tahu apa-apa, bukan saja tentang teater kami, tetapi juga terhadap teater apa saja. Tetapi kemarin, teater kami melayani kelompok penonton campuran termasuk para intelektual. Hari ini kami berhadapan dengan penonton yang sama sekali baru yang kami tak tahu bagaimana mendekatinya. Begitu pula mereka tak tahu bagaimana mendekati kami dan hidup bersama kami dalam teater. Rutinitas dan suasana dalam teater wajar-wajar saja. Kalau dengan demikian berubah. Kami dipaksa untuk memulai dari awal lagi, untuk mengajarkan penonton baru ini bagaimana duduk dengan tenang, tidak ngobrol, datang pada teater pada waktu yang tepat, tidak terlambat, tidak merokok, tidak mengusap kacang-kacang yang mengeluarkan suara, tidak membawa makanan dan memakannya di sana. Mula-mula hal itu sulit terlaksana dan pada 2 atau 3 kali terjadi pada adegan tertentu. Suasana begitu bising oleh penonton-penonton yang tak terpelajar itu. Aku terpaksa muncul di depan mereka atas nama para aktor yang menghadapi jalan buntu. Pada suatu kali, aku tak dapat mengendalikan diriku dan berbicara lebih tajam daripada biasanya. Orang-orang itu menjadi terdiam dan mendengar dengan tekun. Aku mengulangi hal seperti itu sampai 2 atau 3 kali. Aku masih tak dapat membayangkan bagaimana penonton yang mendapat damparan 2 atau 3 kali itu mampu mengatakan tentang apa yang terjadi kepada semua pengunjung teater kami. Tak ada yang tertulis tentang soal itu di koran-koran. Tak ada dekret yang dikeluarkan dengan pokok persoalan seperti itu. Kenapa suatu perubahan yang menyeluruh dalam tingkah laku penonton bisa terjadi setelah itu? Mereka datang ke teater 15 menit sebelum layar terkuak, berhenti merokok dan makan kacang, tidak membawa serta makanan, dan bila aku tidak tampil di pentas dan berjalan di serambi yang penuh dengan penonton baru, maka para pemuda dari segala sudut seperti dalam keadaan gelisah mengamati kehadiranku. Dia datang. Dia jelas berarti orang yang berbicara kepada penonton, dan para penonton itu akan membuka topinya sambil menghormati hukum-hukum House of Art yang berlaku di seputar teater. Sejumlah penduduk rakyat melewati pintu-pintu teater kami selama perang dan selama revolusi. Orang-orang dengan aneka deskripsi dari seluruh provinsi dan dari seluruh nasionalitas yang membentuk Rusia. Ketika front barat menyerah pada musuh, Moskow penuh dengan pendatang baru yang mencari hiburan pada teater. Penonton-penonton yang baru ini membawa kebiasaan-kebiasaan mereka, baik yang buruk maupun yang baru. Kami terpaksa mendidik mereka tentang disiplin teater kami dan sulit sekali mencapai ketika aliran pelarian baru tumpah ruah memasuki Moskow dari utara, Siberia di timur, atau dari Crimea dan Kaukasus di selatan. Mereka semua berdatangan untuk menonton teater kami dan teater tersebut terus terpatri dalam hati mereka, barangkali untuk selamanya. Dengan pecahnya revolusi, banyak kelas dalam masyarakat datang menonton teater kami. Para serdadu dari segala penjuru Rusia, anak-anak muda dan para pekerja dan petani yang selama ini boleh dikatakan tak begitu tahu tentang seni. Mereka adalah penonton-penonton yang terbaik dalam arti sebenarnya. Mereka datang ke teater kami bukan karena kebutuhan, tetapi dirangsang oleh suatu harapan akan pentingnya sesuatu yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Kekaguman mereka terhadap para aktor memang menyentuh. Tetapi sayangnya adalah terdapat banyak orang-orang yang tak berbakat yang menyebut diri mereka sebagai aktor.
Muncul kelompok-kelompok yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan seni, tetapi mengeksploitasinya tanpa kenal ampun, melekat seperti lumut pada bisnis yang baik dan menguntungkan. Mereka berkompromi dengan kami, pelayan-pelayan seni. Dalam batas-batas tertentu, hal itu memang menyakitkan, merusak hubungan-hubungan yang ramah yang telah berkembang antara aktor dan massa populer. Benar, terdapat di antara kami para aktor ini yang gagal untuk muncul pada kesempatan-kesempatan itu. Kesempatan-kesempatan atau saat yang menentukan dalam kehidupan dunia teater ketika bertemu dengan jutaan penonton yang baru itu.